menyaksikan kisah-kisah di balik layar produksi sebuah film? Ingin tahu bagaimana para agen menangani para aktor dan aktrisnya? Setiap hari Sabtu, kita akan bertemu dengan para agen Ricky, Doni Damara, Amel, Hana El Rashid, Yudis, Yoga Pratama, dan Lydia Kandau di platform Disney Plus Hotstar. Di bawah pimpinan Surya Adiwangsa, keempat agen ini bukan saja bertugas untuk mencari skenario terbaik bagi kliennya atau deal prestisius dengan brand produk tertentu, tetapi mereka sekaligus berfungsi sebagai pembela dan juga pengasuh para aktor dan aktris yang mengalami kesulitan. Lucu, seru, terkadang mengharukan. Miniseri Hubungi Agen Gue, produksi Miles Films dan SK Global Entertainment adalah sebuah adaptasi dari serial Prancis berjudul Dispousson yang sudah mencapai 4 musim tayang dan dipuji kritikus serta media. Seperti serial asli, Hubungi Agen Gue juga melibatkan berbagai pemain dan komedian yang memerankan diri sendiri, antara lain Luna Maya, Soleh Solihun, Adisti Zara, Kevin Ardilova, Tara Basro, Adipati Dolken, dan Biowan. Selamat menyaksikan! Mana agen gue? Gimana kabarnya semua nih? Baik dong. Hah? Terus ini lega nggak udah keluar nih akhirnya Amel dan siapa nama kamu di situ? Yudis. Amel Yudis di dalam apa nama agennya ASA Plus. Di dalam Call My Agent. Agensi Surya Adiwangsa Plus. Yes. Ya. Lega banget karena ini prosesnya panjang. Kami di Miles itu memulai ini sejak bulan April 2020. Ya Allah lama banget. 3 tahun lebih ya. Lama banget ya. So ini leganya luar biasa sih bahwa akhirnya it's done dan udah bisa dilepas ke penonton. Walaupun tentunya belum semua episode ya, tapi Oke. Itu terkenal banget ya the original in French. Mungkin Hana bisa sebutkan namanya Dispousson. That's the correct one. Dispousson. Itu keren banget ya. Diputar udah berapa seasons ya. Dan banyak sekali yang suka, saya termasuk yang udah nonton itu waktu pertama kali dan senang banget waktu dengar bahwa Mira dan Riri akan menjadi showrunner ini gitu, pengen tahu Indonesianya seperti apa. Nah ketika melihat pertama kali original Prancisnya, kemudian merasa ini gimana ya memasukkan ke konteks Indonesia tuh gimana? Iya. Jadi waktu pertama kali kita sebenarnya di-challenge ya sama SK Global Entertainment yang adalah partner kita di sini. Mereka perusahaan di Amerika yang seneng banget sama film-film yang pernah kita adaptasi, kemudian bertanya gitu, kita cari yuk project bersama yang kita kira-kira bisa kita adapt gitu. Terus mereka bertanya gitu, udah pernah nonton belum? Call My Agent in English, daripada bahasa Perancisnya susah ngomongnya. Dispousson. Call My Agent aja deh. Call My Agent. Terus I think I saw a little bit of it, jadi belum benar-benar lihat. Terus kita akhirnya mutusin nonton dan ternyata like you, like semua langsung binging into it, langsung binging gitu. Satu season itu dalam I think one full day gitu. So we sat down gitu sekitar minta waktu 2 minggu untuk kita bikinin the thoughts behind it. Kalau misalnya kita bikin ini bisa seperti apa nih, ternyata dalam 2 minggu itu tuh setiap harinya kita semakin excited justru melihat kemungkinannya. Oh my God, there's so many stories, so many possibilities. Terus akhirnya kita pitch dan mereka langsung let's take it to the French people gitu, to the IP ownernya gitu. Ini kan untuk pemirsa ya sebetulnya ya, kan sebenarnya namanya agent kan nggak ada ya di Indonesia. Benar. Ya, kita adanya manajer. Ya. Nah itu memang di episode pertama sedikit tuh ada tuh penjelasan gitu ya, kita nggak ada yang namanya agent. Itu gimana kalian membuat sesuatu yang fiktif kan sebenarnya, karena belum ada yang namanya agent, dibikin fiktif, and then we pretend atau kita pura-puranya adalah kantor semacam ini, gitu. Itu gimana sih kalian? Kita bikin a backstory yang cukup panjang. Mungkin kalau nonton episode 1 dan
orang menonton kemudian bisa mengembrace-nya, ya I can take this is possible gitu. Itu sebenarnya karena di belakang itu sebenarnya ada backstory yang kita siapkan untuk kenapa ini bisa ada gitu. If you notice, bahkan on the first kita nggak pernah state bahwa it starts in 2018 sorry. Tapi kalau di episode pertama itu ada poster besar sekali 27 Steps of May. So that's actually the time window of this series. It's before the pandemic, dan pada saat itu sebenarnya industri film Indonesia lagi naik-naiknya gitu. So we thought perfect kalau kita setupnya di situ. Ini kayak ada orang-orang yang merasa bahwa we have to step up our game. Dan sudah mulai banyak juga bintang-bintang kita yang punya agent di luar. You know, the Joe Taslim, even Hana has an agent. Gareth Evans, kita juga ketemu sama orang-orang ini semua punya agent gitu, dan I think it makes sense gitu untuk kita set up. Jadi waktu kita sampaikan ini juga ke tim Perancisnya, dia bilang just do it the way you want to do it. If you want to make it bigger than life atau the possibility is there, just do it. It's at the end it's about people's story gitu. Ya kan, ini tentang office politics, tentang secrecy, tentang ambition, and then also family in the office. It's human related itu gitu. Jadi ya itu sih yang bikin justru lokalitinya bisa kita masukkan ya. Oke, jadi ini ada 4 agent utama ya. Ada Amel yang diperankan oleh Hana, kemudian ada Yudis diperankan oleh Yoga, terus yang ada Ricky diperankan oleh Doni Damara. Dan Lydia diperankan oleh Lydia sendiri. itu harus aku tanya tuh, gimana tuh meyakinkan seseorang yang memainkan diri sendiri. Nah, Hana, saya mau tanya nih, ini kan satu peran yang kalau saya tonton the original, itu menurut aku kompleks banget ya, kompleks, is very complex ya. Itu gimana nih pembicaraan kalian dan Hana sendiri memasukkan your own contribution in the character of Amel tuh, ceritain deh. Sebenarnya awalnya pas tahu akan diadaptasi, justru pertanyaan terbesar kayaknya adalah di karakter Amel ya, gitu. Mungkin yang memang harus disesuaikan dengan tidak hanya industri perfilman Indonesia seperti apa, tapi juga sosial budaya Indonesia juga seperti apa gitu. Cuman saya ngerasa PR yang paling banyak udah dilakukan di writers room sih sebenarnya gitu. Dengan skrip yang ditulis sedemikian rupa that actually shows a great arc for every single character. Kalau dari Amel itu sendiri, buat saya sih, kalau mengobserve industri kita ya, kayaknya karakter perempuan tuh either antagonis atau protagonis. Udah kayaknya kita cuma dikasih option two-dimensional itu. Nah, Amel punya all the characteristics that kalau kita apply ke standar yang ada sekarang, would put her in one box. Antagonis mungkin karena ambitious, tegas cara ngomongnya gitu. Cukup alpha female yang jarang kita lihat on screen, tapi justru dengan penulisan ini dan dengan kolaborasi sama showrunners dan juga Mas Teddy itu memang harapannya kita bisa memberi nuance yang cukup banyak nih untuk karakter Amel ini. Karena at the end of the day, semua ketegasan dia atau ambisi dia itu semua berdasarkan a very deep passion and level of professionalism untuk industri ini. Patokan dia adalah Hollywood, seperti how it is di sana. Dia ingin menaikkan standar di sini. If you cannot reach her level, ya itu salah loh. That's your issue. Gitu dia segitunya. Tapi saya ingat banget salah satu concern utamanya Mas Teddy adalah bagaimana caranya kita bisa membuat Amel tetap lovable. Exactly. Baru aja aku mau nanya, kan mesti biarpun dengan segala hal-hal yang dianggap elemen-elemen kalau di Indonesia dianggap elemen yang negatif gitu ya. Yes. Bahkan tadi kamu nyebut ambitious itu mungkin di kotak itu, padahal sebenarnya kan ambisi kan it's not a bad thing. Cita-cita gitu kan. Gitu. Kenapa kita nggak boleh punya cita-cita kan gitu ya. Yeah. So buat saya itu positif ya kalau punya ambisi ya. Tapi kan di Indonesia kayaknya kalau ambisius itu jadinya jelek. Tapi bikin untuk lovable-nya itu gimana waktu discuss dengan Teddy? Discuss-nya memang kepada hubungan-hubungan Amel dengan karakter-karakter yang lain yang ada pada series, ya? Terutama sama Yudis sama bestinya gitu. Dan kadang-kadang juga suka Hana ketika lagi meranin Amel, kadang-kadang memang mungkin beberapa reaksi, mungkin Mas Teddy sebagai saudara mungkin Hana kurangin supaya nggak terlalu menyebalkan. Misalkan kayak gitu contohnya biar tetap lovable.
Iya kan, gue ingat. Tapi tapi memang gitu kayak in real life pun kita kalau berhadapan sama orang-orang yang berbeda pasti ada sifat-sifat yang lain yang keluar kan gitu. Iya, betul. Maksudnya Iya, betul. sama Yudis ada tenggilnya gitu, our bestie relationship yang memang saling ngeledek dan gitu, tapi there's a deep love. Mungkin Iya, salah satunya yang paling menerima Amel apa adanya adalah Yudis, Yudis benar. gitu. Sama Pak Surya, Amel menganggap seperti Mentor mentor ya, dan bapak mentor. gitu. Jadi akan beda. Cara dia dengan asistennya sendiri juga akan berbeda. Nah, di saat muncul mungkin orang-orang yang udah lebih mendekati personal life-nya dia dan lebih vulnerable aspeknya Amel sebagai seorang perempuan dan single woman yang lagi mencari, well maybe not mencari, but these things are sure. exposed to Yeah. you, tentunya akan berbeda lagi sih. Jadi harapannya di situ sih penempatan ego Amel atau how she looks at other people or all the different relationships itu sih harapannya bisa melihat vulnerability-nya, lovable-nya dari. Nah sekarang nih Yudis nih, ini sebenarnya dari awal karakter ini di dalam Prancis juga memang udah karakter yang simpatik ya, yang lovable, yang dari awal aja dari look-nya dikasih pakai Vespa gitu ya, pokoknya itu kan juga persis di sini juga begitu. Tapi kemudian kan dia mempunyai kelemahan-kelemahan terhadap kawannya sendiri, nggak tegaan terhadap kliennya yang ternyata mungkin ditolak dan sebagainya. Coba ceritain deh ini gimana kamu membangun karakternya ini. Iya, untuk tokoh Yudi sendiri di sini hampir sama sebenarnya sama Hana. Skripnya ini udah maksudnya udah sangat membantu sekali gitu secara dialog, secara pengadeganan di sini. Aku juga ketemu sama banyak lawan main di sini, para agen, para asisten, para bintang tamu. Aku berhadapan dengan ensemble yang luar biasa, mantep ya, gitu. Jadi merasa kayaknya everybody udah helping build your character ya. Ditambah lagi sama kerjasama sama Mas Teddy sebagai sutradaranya juga cukup enak, bisa aku bilang begitu. Ditambah nonton seriesnya juga. Cukup membantu itu mereka semua untuk nemuin karakter Yudis gitu. Ini pertama kali bukan main komedi untuk Iya. Nah, ini pertanyaan buat semua nih ya kan. Kalau saya sebagai penonton melihat komedi itu susah, susah ya, karena kan urat ketawa kita beda-beda ya, gitu kan. Saya pernah waktu dulu ngobrol sama Mira. Kita kalau nonton yang itu kenapa kita nggak ketawa ya Mir gitu ya. Kan kadang-kadang ya ada kan film-film yang not only slapstick but kadang-kadang nggak slapstick pun tapi dia mencoba melucu, kitanya nggak ketawa gitu. Sementara kan other genre kan udah represents itself gitu ya, laga atau drama. Tapi kalau udah yang namanya komedi itu menurut gue susah banget. Nah, aku mau tanya dari kamu dulu, itu gimana? Karena pertama kali kan? Kalau aku pribadi sih memang kalau di sini, kalau aku sendiri merasa sebagai pemain di sini nggak dipaksa untuk membuat sesuatu jadi dilucu-lucukan seperti itu, dipaksa untuk supaya bagaimana supaya lucu. Tapi memang secara pengadeganan, secara dialog, secara situasi ini udah di-build ya. Iya, jadi mungkin sama penontonnya udah menjadi satu kelucuan gitu. Jadi aku nggak ngerasa terpaksa gitu situasi. Itu udah dari skrip banget ya. Oh yes. Sebenarnya kalau mau menjawab, biasanya yang kita lakukan di writers room itu, our writers room is very very intense. Kita benar-benar kita sebut dulu Prima. Ada Prima Rusdi as head writer, ada Titin Watimena, ada Tumpal Tampu Bolon, and then the showrunners of course definitely. Riri dan gue ada terus, sama ada support system juga ya, kayak writer's assistant yang selalu mencatat progress, dan kita ruangan ini adalah ruangan yang dipenuhi oleh wajah-wajah, terus grafik-grafik gitu, so we cross everything. Dan juga kita reading internal sebelum sama pemain itu berulang-ulang untuk merasakan the comedy, the drama, itu semua harus ada gitu. Karena yang tadi Lela bilang, karena nggak semua orang sama kan melihatnya. Betul. Tapi kalau kita reading sama-sama itu kita bisa merasakan tuh beatnya. Seperti kayak tektoknya antara Yudi sama Hana, timing ketika harus Exactly. mengucapkan apa, lebih ke situ situasi. Iya. Tapi kalau untuk Miles pertama kali juga bukan sih? Karena kalau Series? bukan series, komedi. Sebenarnya if you look at it, kalau nonton Sebenarnya Pacer tuh ketawa dong. Iya, ya right? iya. Pacer Ada tuh apa dengan cinta? You laugh. Iya, tapi Willy is a comic bit.
Milih ya. Nah, kalau Pet Share tuh kan nggak Bebas, disebut lucu. komedi, tapi Nggak. menurut gue banyak sekali elemen-elemen yang Exactly. yang iya Comical. kan, comical. Yeah, I think for us when we create drama, everything itu mestinya contribute, tapi kita Iya. tidak memaksakannya menjadi komedi Iya, gitu. iya, But I jadi, think a relief to watch Untuk it. relief ya, untuk relief. Even bebas. Ya, itu bebas kita ya. selipin Bebas sih memang comical aslinya moment. juga dianggap komedi. Hana sendiri gimana? Biasanya kita taunya kan laga gitu. Sama sih sebenarnya dua genre yang cukup teknikal gitu. Hanya memang kalau laga kan paling tidak boleh improv karena bisa Oh, membahayakan orang lain Betul. gitu. Kalau di komedi kan masih bisa ada natural instinct kadang yang keluar yang ternyata lucu. Yang episode kedua tuh sama Panji dan Soleh yang benar-benar Oh, iya, menjadi itu, ya Allah. itu memang udah ranah mereka lah gitu. Iya, Jadi di saat Mas Teddy membebaskan mereka untuk mengisi beberapa improv tuh kita semua cuma duduk, apalagi saya sama Mas Doni tuh duduk di situ yang harus serius banget kan, apa this is our talent, this is a Yeah. serious meeting, tapi mereka berdua improvnya yang it's like they have so many just like one joke, terus kita semua sampai cut bener-bener yang kayak wow, semua wow, mereka banyak gitu. improv Oh ya? my god. Banyak Oh my sekali, God. banyak. Jadi kok ya take ini coba jokes ini. Oke, Mas Teddy, try something different. Terus Panji cuma kayak, itu literally kayak pulling jokes Iya. out of here. Jadi Itu bukan lucu banget. banyak improv, tapi satu take aja bisa beragam. Satu Iya. adegan, Iya. mereka bisa memberikannya. Nih, Ngeluarinnya. ada yang ini, ada yang ini, Iya. ada yang ini, mau yang mana? Tiba-tiba ngomongin Pernah lihat apa, juga itu ngomongin dulu, apa. Robin Williams juga katanya beda-beda Iya, terus. iya. Susah banget tuh ya. Susah. Nah, Iya sih. karena membicarakan itu kan jadi ngomongin soal tema dan aktor-aktor yang memainkan dirinya sendiri. Ya, ya. ya, ya, ya. Nah, ini seperti Panji dan Soleh, Ya, kemudian ya. ada Luna. Mungkin dan di karakter utama bahkan Lydia ada Kandau. Lydia Kandau. Ya, ya. Ini gimana approach para pemain agar mereka mau main sebagai dirinya sendiri sementara ceritanya tidak necessarily tentang Full mereka. tentang gitu. mereka. Itu gimana? Sebenarnya kalau yang mungkin dimulai dengan Mbak Lydia kali ya, yang utama Iya, nih, di antara betul, di ini betul. utama gitu. Sebenarnya kan kalau di yang Prancis, if you look at it again, peran Arlette ini yang adalah Lydia, itu kita agak bingung sebenarnya. What is she? Dia tuh kayak tidak punya, we don't see her with her talent per yeah. se, tapi kita juga nggak tahu dia tuh apa ya gitu. Buat kita tuh, buat gue sih nonton agak bingung gitu kayak. Tapi dia kita tahu adalah the legend yang ada di agency ini dan semua orang Betul. respect dia gitu. Dan semua kayaknya kenal dia kan? Benar, Yang tua kenal dia. benar. gitu. Jadi waktu kita mengadaptasi, itu kita fully aware we want Arlette yang kemudian kita kasih nama Lydia ini untuk punya peran lebih signifikan, punya kayak tujuan tertentu gitu, kedekatan dia juga dengan Surya si pemilik iya. agency ini, itu kita bikinin backstory yang akhirnya lahirnya seperti series ini sekarang gitu. Jadi membayangkan bahwa a very famous pemenang Piala Citra sudah tidak laku lagi tuh kemudian memutuskan, hey I can be an agent dan gue bisa menjadi orang akan respect kalau gue menjadi agent karena gue tahu dunianya gitu. Dan itu yang terjadi sebenarnya yang mau kita bangun di dalam agency ini. Orang tuh curhatnya kalau ada apa-apa Ke dia. atau kepengen tanya sesuatu, udah tanya sama Lydia Lydia. gitu. And it's Lydia Kandau. Terus yang lain-lain nih kayak Luna. Oke, Itu the kan guest not stars ya. necessarily, Iya, iya. not necessarily her story. The guest stars terus- juga setelah kita memilih tema-temanya, kita taruh di papan wajah-wajah yang menurut kita bisa menarik dan punya ini. Tapi kita juga punya, of course, seperti biasanya kalau lagi memikirkan siapa main apa tuh atau jadi apa, kita pasti plan A, plan B, plan C, plan D. We don't know their schedule gitu. Cuma memang waktu itu kita juga berpikir mau nggak ya mereka memainkan sebuah peran yang ada juga mungkin di mereka. For example misalnya yang Luna Maya. Biar bagaimanapun dia harus memerankan sebagai orang yang sudah mulai berumur nih, yang dipanggil tante. I'm sure she does experience that gitu. Walaupun ceritanya tidak per se ceritanya dia gitu, tapi belum tentu dia comfortable kan. So I have to say that before Luna sebenarnya ada juga orang lain yang kita bayangkan bisa memerankan ini, tapi it's not that easy gitu. Dan Luna waktu itu kita mikir, ini kalau Luna asik banget sih, tapi ya Allah itu orang kan sibuknya setengah mati gitu ya. Enaknya
bintang-bintang kita itu kan come and go. Jadi sebenarnya syuting mereka itu tidak Nggak terlalu panjang. lama gitu, karena mereka not throughout gitu. Jadi biasanya tuh 4 days, 3 to 5 days lah at the most, dan kebanyakan excited. So it was actually quite easy. Nah, sekarang ini saya mau tanya nih sama Hana ya. Ketika memainkan ini kan juga tadi dibilang orang keluar masuk gitu ya, para pemain Guest star. guest star ya, pemain tamu. Itu pada keluar masuk itu juga gimana membangun apa sih chemistry dengan siapapun yang sebentar itu gitu ya. Kamu ininya siapa sih, Panji ya? Ini Soleh. Oh, Soleh, Solehin, Zara. Panji. Saya Soleh dan Kevin. Justru Oke, yang paling thank you. banyak ketemu sama bintang tamu Malah Bapak ini Yudis. Yudis. Ah. Saya yang belum kita umumin adalah another aspect of our arc yang melibatkan orang lain yang akan introduce Menjadi bintang baru gitu ya. menjadi bintang baru. Jadi saya ke arah sananya. Gimana kalian berdua nih dengan para pemain-pemain Menarik sih. pemain tamu gitu. Untungnya udah kenal ya, sama kayak Kang Soleh udah kenal, udah pernah syuting. Jadi Film as if bareng, seperti jadi- manajer ya kalau di sini ya. Manajer ya. Pada ini dulu nggak sih ngobrol sama manajer-manajer yang memang real gitu atau your own manager? Aku sih ngerasa memang udah 15 tahun di industri ini udah cukup menjadi research karena pernah manage diri sendiri juga gitu, pernah oke. sering berkolaborasi dengan manajer saya, hai gitu. Ya di situ. Ya banyak berobservasi Banyak juga pas lagi observasi. syuting lagi ini banyak Iya. bergaul ini, ya. Dan menariknya waktu ketemu Kevin sih. Kayak Luna kan ceritanya bestie itu ya. Sahabat gitu kan ceritanya. Sama Luna nongkrong sih, aku ngajak Luna jalan gitu, jalan gitu ini ngobrol-ngobrol, makan, ngopi. Kalau pas Supaya lagi ada memperlihatkan, kesempatannya iya, biar akrab. Ditambah lagi juga memang skripnya udah enak buat ini. Luna juga bukan pemain baru gitu, aku juga udah bukan pemain baru gitu kan ya. Oh, kamu mah dari dari kita masih muda gitu ya. Dari warkop masih bener-bener warkop gitu Iya, iya. kan. Oke, nah ini kita yang pemain-pemain yang tamu yang kita harapkan nantinya siapa aja tadi selain yang Jadi episode 1 itu ada Luna Maya, episode 2 itu ada Panji Pragiwaksono Ya. dan Soleh Solihun, episode 3 itu Bio One, episode 4 itu Zara Disti dan Kevin Ardilova, episode 5 itu Tara Basro, episode 6 itu Adipati Dolken. Nah ini yang tadi soal Panji nih sama Soleh ini kan ngambil cerita politik gitu ya, lucu banget gitu dan benar-benar jauh dari yang original sama sekali nggak ada. Itu keren banget, aku kaget bahwa kalian mengambil tema itu. How did that theme get into your story itu? Right, itu juga sebenarnya bahkan sudah ada di deck kami, di deck di dalam sebelum itunya. masuk writers room waktu pitching ke Prancis. Prancis. Itu kita udah bilang bahwa episode 1 I think we wanna take the mirip dengan the original, tapi episode 2, 3, 4 sampai 6 itu sudah kita pilih tuh. Jadi me and Riri already pick the theme gitu. And bahkan kita juga bercerita ini ceritanya siapa gitu. Cuma kita bilang bahwa belum tentu kita bisa mendapatkan benar-benar Panji the dan real Soleh, thing ya, gitu. ya, ya. Maksudnya not necessarily Panji dan Soleh, tapi Komedian. kampret kecebong yang out there gitu. Tetapi kita udah punya bayangan kira-kira siapa gitu. Nah sebenarnya kan kita tahu di dunia nyata ini dulu memang pernah terjadi lah gontok-gontokan, not necessarily. Di sosmed kan? Di Iya, sosmed iya biasanya. gitu. Dan itu udah kita masukin foto, cerita pemain artisnya juga udah kita masukin gitu. Dan sepanjang kita ngobrol di writers room itu yang berubah itu hanya episode 3 sama episode 5. Tapi itu pun berubahnya tidak Signifikan. enggak gede banget, enggak ini banget. Yang berubah tuh justru ternyata si ini jadinya mainin menjadi si ini jadinya mainin. Yang paling banyak berubah tuh 5 sama 3 lah. Tapi yang lainnya tuh udah dari awal. Jadi kita Tapi emang Panji sama Soleh langsung mau ya? Itu Jadi, kan, karena itu ada political side, jadi orang kan jadi Exactly, this is the amazing thing karena kita sebenarnya datengin dulu Panji gitu. Terus kita pitching tuh, gue sama Riri duduk, kita pitching gitu, deg-degan banget kan. Dia bisa bilang, siapa bilang gue ini gitu kan. Gue pitching, dia tuh langsung gini,
wah lo gila lo ya, salaman, oke banget. Jadi it was like, kayak mereka benar-benar memahami betul how to laugh at these things. Yeah, Karena this is what it's about. Kenapa lo harus take it serious? Just laugh at. Tapi itu benar gak sih memang, soalnya memang wartawan musik dulu, tapi apa benar memang Jadi Panji yang jadi kita grooming twist. him to be a comedian? Jadi kita twist sedikit, itunya oke. kita twist, tapi sebenarnya ada cerita yang seperti itu, gitu. oke. The Soleh ini sebenarnya bukan Soleh, gitu. Jadi ada yang kita sedikit ramu, tapi yang pernah kita bayangkan itu bukan penulis, bukan wartawan Rolling Stone. Kalau si Soleh kan we Iya, know him makanya. since way back, Of makanya kita course. selipin soal artikel itu, gitu. Tapi Panji sebenarnya juga So jadul ya. Bungkus gorengan dibilangnya lagi. Bungkus kocak gorengan. banget. Dan Soleh juga cepet banget sih. I mean they're comedians, right? Iya, they're iya, stand iya. up. They're They're always Yang talk paling bisa about menertawakan diri sendiri kan mereka. comedians Exactly, gitu. exactly. Seharusnya And it was begitu. so much fun, gila. Oke, kalau gitu kita semua nanti menanti episode 3 Yes. dan seterusnya, dan juga 6 tuh terlalu sedikit menurut saya, karena kayaknya perfilman Indonesia tuh ceritanya banyak. Banyak banget. Yes, yes, yes. Nggak lengkap itu cuma segitu ya. Semua termasuk sutradara dan produser. Pasti kan ada aneh-aneh juga ya nggak sih? Gitu ya. Ya, jadi nanti kita tunggu Thank semuanya. you. Mungkin Yang penting ini semua pada nonton. Yes. For for bisa sure ada ya, lanjutannya. di streaming Disney Plus Hotstar setiap hari Sabtu. Sabtu ya. Yes, every episode setiap Saturday. Oke, makasih banget ya. Terima Udah kasih bersedia banyak. ngobrol. Thank you. Thank you. Hana, juga ada